Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Alfan Ahmad dari mahasiswa SD Kristen Negeri Utama Kudus. Nah, kedatangan saya kemari ini untuk melakukan pengkajian keperawatan keluarga Pak. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui kondisi kesehatan keluarga Bapak. Saya mulai sekarang. Ya Pak. Untuk nama Bapak nih ya, sebagai nama kepala keluarga, nama lengkapnya siapa ya Pak? Ahmad Ibawi. Ya. Terus usia panjenengan berapa Pak? 48 tahun. Ya, terus untuk pekerjaan Bapak sebagai apa ya? Ya, pekerja swasta. Ya. Di buruh di pasar baru Kudus. Tamatan pendidikan apa? SMA sederajat. Terus ini data anggota keluarga Bapak untuk nama istri Bapak Siti Solehah. Umurnya Sekitar 40-an. 40 ya. Terus tamatan pendidikannya SD. Terus anak pertama lahir 2004. ya. Sekarang umur 16-17 lah. Nama lengkapnya Muhammad Ulil Albab. Pendidikan sekarang MA ya Pak? MA di Kudsiah. Terus anak yang dulu Pak? Muhammad Ibnu Rusdi. Maulana Ibnu Rusdi loh. Maulana Ibnu Rusdi. Untuk umurnya berapa? Umur 8 tahun. 8 tahun ya. Ini sekarang pendidikannya SMI kelas 2. MI kelas 2. MI Darul Ulum. Anggota keluarga Bapak ini semuanya imunisasinya lengkap atau tidak Pak? Lengkap, Mas. Lengkap semua ya. Lengkap semua. Lanjut untuk nama Bapak sama Ibu dari Bapak. Nama bapak dari nama ibu. Maksudnya kakek dari laki-laki atau dari perempuan? Dari laki-laki. Dari laki-laki Bapak Muhtahid. Terus untuk yang Bu Ngatini. Anak ke-1 dari 5 bersaudara. Untuk yang kakek dan nenek dari Ibu Bapak Suparman. Ya. Ibune Ibu Maimunah, Siti Maimunah. Anak dari pertama dari 7 bersaudara. Anak pertama dari 7 bersaudara. Asli Jawa semua ya? Asli Jawa semua. Untuk agama Islam. Dari Kudus semua, Mas. Nah, ini ya Pak, untuk status sosial ekonomi kira-kira ya Pak, penghasilan Bapak sama Ibu per bulan kita Penghasilan sih nggak bisa tetap, Mas, soalnya tiap hari itu gajian. Masalahnya istilahnya kalau ada di banyak, kalau nggak ada ya sedikit, soalnya borong, Mas. Tapi kalau ada sisa dari penghasilan selalu di Oh iya, kalau istri saya buat untuk makan. Kalau saya buat untuk tabungan anak-anak dan tabungan untuk
kalau rumah kan masih gini mas, Iya. masih belum popoan ya untuk nganu rumah. Lalu untuk aktivitas ini Pak sebagai hiburan di rumah atau di luar rumah itu seperti apa Pak? Ya nek aktivitas di rumah paling nonton TV, TV ya Pak. ya, sama kumpul sama keluarga, jagong-jagong. Kalau di luar rumah ya apa, kumpul sama tetangga. Lanjut ya Pak. Untuk sekarang berarti kan Bapak memiliki dua anak yang sedang sekolah ya. Anak pertama MA usia kelas berapa Pak? Kelas 1, Kelas 1 yang adiknya kelas 2 SD IPMI. kelas 2 RI. Untuk tahap perkembangan keluarga berarti sudah terpenuhi semua ya Pak? Iya, terpenuhi. Nah, riwayat keluarga ini pernah mengalami kondisi sakit atau sedang sakit saat ini Pak? Dalam saya berkeluarga tuh belum pernah masuk ke rumah sakit. Alhamdulillah. Ya nggak mau, nggak ingin ke rumah sakit. Ya sehat-sehat semua. Nah, kalau ini Pak, kondisi kebersihan rumah itu bagaimana Pak di keluarga Bapak? Ya kebersihan rumah setiap hari kan dari pagi, anu kan kalau kotor dicuci, kalau mana dibersihkan mas. Iya Pak. Untuk jendela kamar Ya setiap hari dibuka. apa ya Pak? Terus untuk denah rumahnya di bagian ini kan ruang tamu Pak. Ya Sebelah ruang tamu kamar tidur utama. Terus yang Ruang keluarga, terus kamar depannya depan sini sama kamar mas. kan sini ya. Kamar anak-anak sini. Oh iya Pak. Oke. Terus Ini sini ya istilahnya logangan lah, nganu sini kamar mandi sama dapur, nganu kamar mandi ya, sama dapur situ dijadikan dua. sudah ya Pak. Ya sudah. Lanjut Pak. Untuk ini hubungan dengan tetangga bagaimana Pak? Ya baik mas. Baik ya Pak. Ya. Iya. Terus selama ini sejak menikah apakah sudah menetap di sini atau bagaimana Pak? Sebelum menikah kan saya kan orang Wergu. Ya istri saya sumber Hadipolo. Nah, terus menikah menetap di rumah mertua. Nah, selama 7 tahun bangun rumah sendiri. Nah, menetap sendiri, pisah dari orang tua. Nah Bapak sebagai kepala keluarga kan pasti berhubungan dengan masyarakat Ya. tetangga gitu. Seperti mengikuti rapat RT biasanya Bapak? Ya mengikuti rapat RT setiap 3 bulan sekali. Kalau ada kumpul-kumpul ya kerja bakti apa ya ikut kumpul-kumpul. Soalnya kan ikut apa? Ya istilah lingkungan lah mas. Nah dalam sistem pendukung keluarga ya Pak, bila ada masalah di dalam keluarga ini sebagai kepala keluarga Ya dibicarakan sama istri, musyawarahkan. dimusyawarahkan sama istri. Kalau ada sangkut pautnya sama anak ya diajak komunikasi.
komunikasi keluarga ini sehari-hari menggunakan bahasa Ya, Jawa ya. bahasa Jawa. Nah, dalam pengambilan keputusan Pak, biasanya kalau ada masalah itu yang mengambil keputusan Ya, musyawarah atau musyawarah sama istri atau suami yang tapi yang penting kan nanti utamanya nenggone apa. Bapak ya. Hmm, Nah, dalam struktur peran ya Pak, ini kan Bapak sebagai kepala keluarga mencari nafkah ya, dan dibantu oleh istri. istri. Kalau anak-anak sudah ini Pak, apa sudah membantu membersihkan rumah. Ya, bantu. Kalau sore sebelum berangkat ke masjid itu dia bersih-bersih. Nah, dalam struktur nilai dan norma ya Pak, keluarga Bapak ini selalu menjalankan ibadah secara rutin ya atau tidak Pak? Ya selalu Mas. Selalu. Terus dari segi kesehatan selalu mengajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan seperti cuci tangan. Iya, tiap pokoknya mau pergi kemana setelah pulang ya di depan kan ada Ya, kan, air. keran air, terus sabun sama hand sanitizer. Di dalam si ini Pak, keluarga Bapak ini saling menyayangi, saling menghargai atau tidak Pak? Ya saling menghargai, saling menyayangi Mas. Masa dalam keluarga kayak gitu. Lanjut ya Pak, ini bagaimana Bapak dan Ibu dalam memberikan kasih sayang kepada anak maupun suami dan istri. Ya kalau suami istri kan nggak tentu apa waktunya Mas. Ya. Nggak tentu waktunya, kadang-kadang malam bicara. Kalau sama istri itu kadang ya kalau ada uang lebih itu diajak makan, diajak gitu. Kalau sama anak itu ya kadang-kadang ya makan bersama kan sama keluarga Mas. Ya nek untuk apa refreshing kan buka item pasar pripun tak? Iya Pak. Letas kan buka pasar buat nonton prai nih. Terangan. Nek prai ingin prai sendiri di rumah. Nah, kadang anaknya pergi sekolah, bapak ibu libur, kalau enggak tentulah liburnya. Terus ini Pak, kedekatan antara ibu dengan istri Bapak maupun dengan anak itu bagaimana Pak? Kedekatan ya dekat Mas, soalnya kalau nggak ada masalah, kalau dekat lah pokoknya, anggar dibicarakan lah. Berarti nggak ada yang ditutup? Enggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kalau untuk anaknya Bapak, Ibu sama Ulil ini suka ceritanya ke Bapak atau Ibu? Kalau ke ibu biasanya Mas. Biasanya. Nah, soalnya bapaknya garang Mas. Ibu Nah, kelihatannya garang tapi kasih sayangnya lebih Mas. kalau misal ini Pak, anak Bapak dapat apa nih prestasi, nah itu ada penerapan penghargaan atau enggak Pak? Ya semoga aja ya bisa dapat Mas. Ya, inginnya seperti itu. Dapat, kalau dapat ya dikasih biasanya ini Mas, kalau sini kan ada baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran, kalau Al-Quran bisa dikasih permen atau sedikit uang lah untuk jajan gitu. Kalau sudah naik jajan. Nah ini Pak, kalau misal ya Pak, anaknya Bapak ada suatu ketika kan biasanya kalau ada masalah mungkin murung atau dan
bahasa Jawanya Sony niku pernah atau tidak Pak? Ya kadang-kadang Mas, kadang-kadang nggak pernah nganu caranya terus gitu, nggak, cuma kadang-kadang lah. Kalau bapak dan ibu cara mengatasi anak yang kondisinya seperti itu Ya dari caranya setiap hari kan ketemu, kalau sore itu ketemu ya dilihat, kok anak ini kok setiap hari kok kayak ada murungnya gitu loh Mas, kelihatan ada murungnya sedikit itu wis sudah kelihatan. Nah, dibicarakan saat makan, saat makan ya. saat makan. Oke. Nah misal Pak, ini kan bapak sama ibu di dalam keluarga kan pasti ada aturan untuk anak-anaknya. Nah misal kalau anak-anaknya ini suatu saat atau pernah melanggar, langkah yang bapak ambil seperti apa sama ibunya? Aturan di rumah ya, melanggar itu ada hukumannya ya dihukum Mas. Jadi Nah, hukumannya dihukum. Hukumannya istilahnya enggak memberatkan lah. Nah, cuma kadang-kadang suruh membersihin kamar mandi atau nyapu gitu. Nah dalam fungsi sosial ya Pak, ini bapak maupun ibunya selalu menjadi contoh bagi anak-anak ya Ya selalu menjadi contoh. dalam bersosialisasi. Terus di fungsi perawatan kesehatan Pak, menurut bapak sama ibu sehat itu kondisi bagaimana Pak? Ya sehat itu ya nggak ada pegel, nggak ada istilah pusing atau gimana. Giat lah kalau pergi kerja kan langsung berangkat sehat. Kalau sakit, Hah? Kalau sakit udah capek-capek, Capek, meriang, capekan dari pegal-pegal dari kerja itu istirahat sebentar. Kalau siang, nah, kalau untuk ini Pak, kan pasti di rumah ini kan pasti ada sampah. ya, Kalau bapak sama ibu cara membersihkannya ini seperti apa? ya dibakar Mas. Dibakar. Nah, kan ada tempatnya pembakaran sampah sendiri. Oke, untuk tidurnya ini tidak ada kesulitan atau ada kesulitan Pak? Enggak ada kesulitan. Ada semua ya Pak? Enggak ada semua. Berapa jam Pak kira-kira tidurnya? Tidurnya dari mulai jam 9 sampai jam anak-anak itu anak-anak itu jam 9 sampai jam 7. Jam 7 lah. sekolah. Jam 6. Jam 6. Jam 6. Kalau saya sendiri kalau sama istri itu sekitar jam 9 sampai jam 3, jam setengah 4 sudah bangun. Jam 3 pagi. Sudah bangun sebelum subuh. Sebelum subuh sudah bangun. Untuk bak mandinya ini Tidak ada bak mandi Mas, pakai ember. pakai ember. Nah, langsung habis. Masalahnya untuk kebersihan. Nah sehari-hari ini kalau bapak sama ibu makan berapa kali sehari? Ya 3 hari sekali, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari. 3 kali. Kalau anak-anak Pak? Anaknya sama. bareng Ya istilahnya kalau pagi sama siang kan nggak ketemu Mas. Kalau sore kan ketemu. Nah, ya bareng-bareng sama keluarga makan bersama. Nah, ini biasanya ada waktu nyemil-nyemil nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada nyemil. Dengan kalau Pak Mahfud ini pun nopo nih mengikuti program KP pemerintah Jadi program. Terus kebutuhan sehari-hari tercukupi sebenarnya gimana? Ya, alhamdulillah lancar. Dikit Saja, cuma no. dikit. Hanya ya di. sak cukup-cukupe Mas, kok dilinjen, dijeke, Dikit. dene entek ya wis alhamdulillah kita udah cukup. Nah ini bagian stres dan coping keluarga. Kalau stres untuk jangka pendek misal 1 sampai 2 hari itu biasanya stres
Ya karena pekerjaan atau kebutuhan yang mendadak gitu mas. Kalau jangka panjang kan bisa sampai berbulan-bulan. Ini Berbulan enggak, belum pernah mas, belum pernah mengalami lah istilahnya. Ganti santai. Ya nek kalau nganu kan dari apa pekerjaan itu kan saling nganu sama teman atau sama atasan atau sama bos itu kan ada omongan yang nggak enak ya, kadang diomong sama istri. Nah, Cepet. yes. Iku gak ono iki lho, apa? Kowe gak ono sing loro-loro. Terus sakit apa? Kadang Nonton mas. Mbak, mulutnya buka jajan. Nate. Iki ngono iku sebelum iki apa niki, Mbak? Pala. Rambutnya saya juga nonton apa niki? Nonton luka-luka gitu. Nonton shopping. Akhirnya seneng rapi aku. Nah, kelihatan dong sama jelas kan? Hah? Jelas lah, pengerti. Mas. Terus pemeriksaan dada, angge apa niki bunyi paru vestibulaar normal. Pemeriksaan bunyi jantung 1, bunyi jantung 2 normal. Fixing khusus. Oke, normal. Terus tangan lu buka sing sampai tadi mana tidak mama kaki banyak banget tapi sehat dari normal ini hasil untuk pemeriksaan fisik dari anak bapak itu. Ini untuk tanda-tanda vitalnya, suhu tubuhnya bagus ya, normal 37 derajat 5 Celcius. Untuk denyut nadinya normal di angka 82 kali per menit. Untuk respirasinya ini pernafasan respirasinya ini di angka 20 kali per menit. Tekanan darahnya normal di 220 sampai 80 mm. Nah, saya cek mulutnya Ibnu itu kan giginya berlubang. Ya, giginya berlubang memang. Suka makan coklat mas. Asal yang untungnya apa sama mas? Keluarin dokter gigi. Nah dibawa ke dokter gigi katanya Coba deh orang oma. nggak boleh.
langsung diobati Pak. diobati dokter. Nah, baru bisa apa? Muncul mengisor. Nah, Sampai gigi ambek ditempel. baru ditempel. Ya diresiki bareng ditempel. Tempel loro tak loro, ketek loro. Nah, ini Pak ada beberapa pertanyaan ya Pak. Bapak atau Ibu ini tahu tentang karies gigi? Karang gigi lah, Karies gigi berlubang. gigi berlubang sama karang gigi ya kan. Karies kan karang gigi mas. Oke, lanjut. Nah, ini penyebabnya tahu nomor berapa Pak? Belum mas. Belum tahu. Nah, belum. Mau sikat gigi setiap hari ya bisa berlubang mas. Kalau tindakannya anak bapak ini kan gigi berlubang, pernah dilakukan tindakan ke dokter atau mungkin ke rumah sakit? Ya ke dokter gigi. Dokter gigi. Kan dokter gigi keluarga kan masih ada mas. Dari perusahaan kan ngasih dokter keluarga. Nah, dokter gigi ke dokter gigi di Rajeng. Itu satu kali Pak, Pas waktu ada masalah satu kali aja. Nah, Ibnu ini selalu gosok gigi 2 kali sehari atau kadang-kadang lupa Pak? Ya tiap pagi sama tiap sore ya. Tiap sore Pak. Nah, kalau pergi tidur ya jarang mas. Nah, kalau dia ingat ya gosok gigi, kalau nggak ingat ya gosok gigi kalau pergi tidur. Masalah kadang-kadang kan bocor ya. Sudah diingatkan. Cuma kadang-kadang lupa lah. Bukan ya, sekarang anak sekarang kan main HP gitulah mas. Nah, kalau ini Pak, penempatan sikat gigi sama pasta gigi bagi Ibnu itu mudah atau tidak Pak? Mudah. Mengambilnya. Mudah mengambilnya mudah. Soalnya ada tempatnya mas. Nah, ada tempat gigi, ada tempat sabun, ada tempat sampo, sudah dikasih tempat seperti almari. Nah, ini Pak, kedua obesitas ya Pak. Ibu sama Bapak, apakah ada punya pendapat tentang obesitas? Obesitas itu kayak apa? Obesitas kan istilahnya kan berat badan lebih ya mas. Seperti saya ini termasuk kelebihan berat badan. Kelebihan harus dikurangi berat badannya. Kalau cara penanganannya Pak? Ya Sudah Bapak tahu atau tidak? belum tahu penanganannya. Jadi kadang-kadang kan cuma ada ketentuan puasa Senin sama Kamis. Kalau untuk cara pencegahan Pak? Pencegahan belum tahu. Nah, belum tahu. Ya cuma kadang olahraga di rumah itu lah. Kayak senam-senam gitu sekitar 15 menit lah. Itu senam-senamnya itu rutin atau seminggu sekali? Kadang soalnya kan berangkat kerja pagi mas. Kerja kan Libur. Kalau libur di rumah ya sedikit buat nyapu buat apa, bersih rumah. Nah, kondisi seperti karies gigi atau tadi bilang karang gigi itu menurut Bapak sama Ibu perlu segera ditangani atau tidak? Ya semestinya harus mas. Harus. Kalau untuk misal masalah seperti obesitas, menurut Bapak perlu tidak segera ditangani atau tidak? Ya, dari kecil sudah besar kok gimana mas? Mau di apa kan ya soalnya kan kerja kan
nggak bisa libur, kan kadang melulu kerja terus kan olahraganya jarang mas. Mau berangkat subuh sudah berangkat kerja, pulang ya sekitar jam 1 siang. Oke. Ini untuk mata tinggi badan sama berat badan Pak. Ya. Oke. Kalau untuk Pak Mahfud tinggi badan dan berat badannya berapa Pak? Saya 165 cm sama 97 kilo. 7 kilo. Nah, kalau untuk Ibu itu 155, Oke. ya berat badannya 56 mau amat. 56 kilo. Kalau untuk Pak, Anak pertama 170, Oke. berat badannya sekitar 65. Nah, yang kedua itu tingginya 110, berat badannya sekitar 35 kilo. Iya Pak. 40 kan. Nah, Bapak ini punya kebiasaan merokok atau tidak Pak? Ya, kadang-kadang mas untuk satu bungkus itu biasanya 2 hari mas. Enggak ya, kalau ada bingung pikir satu bungkus itu 2 hari. Nih, itu enggak kalau enggak kalau kumpul sama warga sama nganu ya, tiap nganu ya, satu bungkus 1 hari. Terus ini Pak, seputar rokok ya Pak. Nah Bapak sama Ibu ini sudah tahu benar tentang ini apa dampak-dampak merokok Ya sedikit mas, sedikit. sedikit tahu lah. Contohnya Pak, Tahu ya kadang ada masalah pernapasan orang, udah sesak. Nah ini Pak, harapan keluarga terhadap petugas kesehatan dari dokter, perawat dan sampai anggota lainnya sama Ibu ini seperti apa harapannya? Harapannya ya, kalau harapannya sih dari masyarakat tuh segera ditangani lah. Kalau ada keluhan, ada masalah kesehatan lah. Kalau sini kan, kalau saya kan dari perusahaan kan sudah ada dokter sendiri, jadi mau gimana lagi, malah pokoknya anu ya dokter keluarga itu dari perusahaan. Terima kasih Pak sudah berkenan diwawancarai Iya. dalam pengajian perawatan keluarga. Iya. Oke, saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan keluarga ya. Iya. Semoga keluarga Bapak selalu dalam diberikan kesehatan Amin. dan kemudahan rezeki oleh Allah. Amin. Oke, saya pamit undur diri ya Pak. Iya. Oke. Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.